Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Pagi hari kita bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan pertemukan kita dalam keadaan yang baik. Saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tersedia dan selalu baru setiap hari. Katakan amin. Biarlah sorak-sorai kita pagi hari ini menjadi satu dupa yang harum di pemandangan Tuhan, sehingga ada alasan mengapa Tuhan memberkati kita. Siapkan hati kita bersama-sama, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena rahmat dan kasih-Mu Kau pertemukan kami kembali pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah menyertai kami, Engkau pula yang mempertemukan kami kembali. Untuk itu biarlah kasih-Mu melimpah bagi setiap kami pagi hari ini, dan biarlah dengan keberanian iman kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Segala hormat kami, segala pujian kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Hati kami inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang, amin. Di atas awan Tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Naikkan syukur kita di hadapannya. Amin. Dia memberkati kita, saudara. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuai yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, yes, di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Amin. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya.
telah ada, yang ada, yang akan datang. Semua yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa inilah tahun Yobel, dan kami membutuhkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak pribadi lepas pribadi. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Allah kita. Allah tak pernah melihat rupa, Allah tak pernah melihat harta, namun sesungguhnya Dia melihat hati setiap kita yang datang dengan sungguh-sungguh kepadanya.
Dan biarlah pagi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, bawa segenap hati kita di hadapan-Nya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Terpujilah kasih karunia-Mu bagi setiap hati kami. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan bersama-sama. Sebab Engkau Allahku, Engkau Allahku, Engkau Allahku, dan Engkau Allahku. Kami naikkan pujian kami naikkan hati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Kau sungguh baik, terima kasih Tuhan. dan Engkau sangat baik. Mari segenap hati kita. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi setiap hidup kami. Kekuatan kami Tuhan, Pengharapan yang tak tergoncangkan, kami perlu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Teduhkan hati kita di hadapan-Nya, saudara. Kami perlu. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan akan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuh sentuh setiap kami. Tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Sungguh Tuhan, satu-satunya yang kami perlukan di dalam hidup kami hanyalah Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri di dalam dunia yang gelap ini.
Tanpa Tuhan, kehidupan kami bahkan tidak akan berarti apa-apa Tuhan. Tapi dengan penyertaan-Mu, dengan berkat dan kuasa-Mu, kami boleh berjalan, kami boleh berbuat sesuatu yang berarti dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau firman-Mu boleh diberitakan dan boleh kami dengar, biarlah sungguh akan boleh memberkati kami, mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik, lebih sempurna, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sebentar firman-Mu boleh kami terima dan penuh sukacita, menjadi berkat yang besar buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Satu tema yang akan kita sama-sama pelajari yaitu berada di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini sebetulnya bukan tema yang asing buat kita semua. Saya berikan judul satu tema yaitu Insya Allah. Bapak Ibu, kata-kata Insya Allah sungguh tidak asing buat kita semua, bukan? Setiap kita, apalagi yang berada di Indonesia, dengan mayoritas saudara-saudara kita yang Muslim, seringkali kita dengar kata-kata Insya Allah. Ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita berbuat sesuatu, biasanya kita dengar orang-orang berkata, kemudian diikuti dengan kata-kata Insya Allah. Bapak Ibu, sebetulnya di dalam kekristenan, di dalam perjalanan iman rohani kita, kata-kata ini harusnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Kristen. Ternyata ada beberapa kesamaan Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, bila kemudian kita menemukan banyak persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Baik Bapak Ibu, sebetulnya kata-kata Insya Allah ini juga harusnya mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan. Baik kita di dalam merencanakan segala sesuatu, ketika kita ingin berbuat sesuatu, ketika kita menjanjikan sesuatu, harusnya kata-kata Insya Allah ini juga keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Tetapi tentu saja mungkin dengan pengertian teologis yang mungkin agak berbeda dengan saudara-saudara Muslim yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sama-sama kita akan melihat satu kebenaran mengapa kata-kata Insya Allah yang mungkin jarang kita ucapkan sebagai orang Kristen, malah sering kali kita dengar dari saudara-saudara kita yang Muslim, harusnya juga mewarnai kehidupan kekristenan kita. Sama-sama kita akan membaca langsung saja di Yakobus pasal yang keempat. Kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-15 sama-sama tadi kita sudah baca, sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya. Di dalam terjemahan lama, kata-kata jika Tuhan menghendakinya diterjemahkan dengan kata insya Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dihimbau, yang diingatkan oleh Yakobus kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Biarlah di dalam setiap perencanaan kita, di dalam setiap janji-janji kita, di dalam setiap apa yang akan kita buat, harusnya kita selalu berkata jika Tuhan menghendakinya.
insya Allah, jika Tuhan mengizinkannya. Kata-kata ini bukan hanya dihimbau, diingatkan oleh Yakobus, tetapi ada begitu banyak Bapak Ibu. Paulus di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain juga sama. Dan setelah kita pelajari di dalam sejarah kekristenan, juga kata-kata ini sebetulnya di zaman dahulu lazim dikatakan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi ya, mengapa pada akhir-akhir ini zaman sekarang kita sepertinya jarang atau tidak pernah ya Bapak Ibu mengatakan hal ini. Baik Bapak Ibu, yang kita pelajari adalah mengapa kita harus senantiasa bukan hanya berkata jika Tuhan menghendaki, bukan hanya kita mengungkapkan dengan kata-kata insya Allah, tetapi yang menjadi dasar atau esensi intinya adalah bukan hanya kata-kata atau ucapan bibir kita, tetapi juga di dalam seluruh pemikiran kita, di dalam seluruh kehidupan hati kita, betul-betul kita mengucapkan jika Tuhan menghendakinya. Dari dasar hati kita, dari kedalaman hidup kita, kita betul-betul mengatakan bahwa jika semuanya itu terjadi hanya kalau Tuhan, hanya kalau Yesus saja yang mengizinkan hal ini terjadi. Mengapa Bapak Ibu? Yohanes di ayat Yakobus di pasal 4 ayat 16 mengingatkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu, ternyata inti masalahnya adalah mengapa Yakobus mengingatkan orang-orang tentang mengatakan insya Allah atau jika Tuhan menghendaki. Karena pada saat itu Yakobus menemui ada begitu banyak orang-orang Kristen yang memegahkan diri di dalam kencongkaannya, sehingga mereka tidak mau lagi berkata, mereka tidak mau lagi berpikiran bahwa jika Tuhan menghendaki. Karena semuanya mereka pikir mereka bisa menentukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa berbuat apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka rencanakan, meskipun tanpa melibatkan Tuhan. Jadi akar permasalahan adalah suatu kecongkaan, adalah suatu kesombongan. Hal ini sama juga yang diungkapkan Yakobus di ayat-ayat sebelumnya, ayat 10, ayat yang ke-11, meminta umat Tuhan untuk merendahkan diri, tidak saling menghakimi satu sama lain. Karena ketika seseorang bisa menghakimi orang lain, berarti seseorang itu menganggap dirinya lebih benar, lebih baik. Artinya ada kesombongan, ada kecongkaan di dalam itu semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat di sini apa sebetulnya yang disombongkan sehingga kita seringkali merasa tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu, sehingga kita tidak pernah berpikir atau berkata jika Tuhan menghendaki. Kita tidak sempat untuk kemudian memikirkan keterlibatan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat yang ke-15, masih di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup. Bapak Ibu, saya sambung di ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu sekalian, di dua ayat ini kita melihat bahwa mereka enggan untuk mengatakan jika Tuhan menghendaki. Mereka seakan-akan tidak mau berpikiran bahwa perlu keterlibatan campur tangan Tuhan di dalam setiap perbuatan, pekerjaan, pelayanan, perencanaan apapun yang mereka lakukan. Karena yang pertama, mereka mengira bahwa mereka bisa mengendalikan hidup dan masa depan mereka sendiri, ya. Sehingga Yakobus di ayat yang ke-15 dengan tegas mengatakan jika Tuhan menghendaki kami akan hidup. Bapak Ibu, ternyata kehidupan kita
itu pun bukan di dalam kendali tangan kita. Kehidupan kita hari ini maupun besok atau lusa atau minggu depan, masa depan kita ternyata tidak sepenuhnya di dalam pengendalian kita. Di ayat 14 tadi ditekankan sekali lagi, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu sekalian, inilah hakikat hidup manusia di hadapan Tuhan. Hanya sama seperti uap saja. Kalau kita masak air, Bapak Ibu ya, pagi-pagi mau buat wedang atau ya keperluan yang lain, kita kadang-kadang melihat air mendidih mengeluarkan uapnya. Sampai berapa lama Bapak Ibu kita bisa melihat uap air itu sampai dia menghilang di udara? Hanya beberapa detik saja. Itulah arti hidup manusia di hadapan Tuhan. Sebentar kelihatan dan sebentar kemudian hilang begitu saja, tidak ada bekasnya lagi. Bapak Ibu, dengan ayat ini kita boleh mengerti bahwa sebetulnya Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan dan masa depan. Ketika kita berkata, saya mau merencanakan sesuatu dalam hal apapun Bapak Ibu, saya ingin melakukan hal apapun, dan kita berkata, insya Allah jika Tuhan mengendakinya, bukan hanya diucapkan dari lidah bibir kita, bukan hanya sebagai satu formalitas belaka atau sopan santun belaka yang menunjukkan kita, ya kita bukan orang sombong dan sebagainya, tetapi betul-betul Bapak Ibu, yang pertama didasari dengan satu pengertian bahwa saya tidak bisa mengendalikan sepenuhnya kehidupan saya. Saya harus berkata insya Allah jika Tuhan mengendaki, karena memang hanya Tuhanlah yang mengendalikan hidup saya hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Dengan pengertian inilah Bapak Ibu, harusnya kita mengatakan insya Allah. Dengan pengertian yang seperti inilah kita harusnya mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu, dengan pengertian sama, jika Tuhan menghendakinya, karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Karena memang Tuhanlah yang mengetahui 1 menit di depan, 1 jam di depan, 1 hari, 1 tahun, sampai umur hidup-hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita sama sekali tidak bisa melihat masa depan. Sekalipun ada banyak mungkin peralatan, metode, analisa yang bisa untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kita betul-betul sebetulnya tidak pernah mengetahui dengan pasti masa depan. Ya, seperti contoh Bapak Ibu, kita mengalami saat ini pandemi COVID ya, virus corona, yang sebetulnya tidak pernah diramalkan atau tidak pernah diperkirakan sebelumnya sampai separah ini atau seberat ini. Ya, mungkin orang pernah meramalkan akan ada virus dan lain sebagainya, tetapi tidak dibayangkan efeknya sampai hari ini. Kita pun tidak bisa beribadah di gereja, hanya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu sekali lagi memperlihatkan bahwa kita sama sekali tidak bisa mengendalikan, menguasai betul kehidupan kita, masa depan kita. Dan karenanya kita betul-betul dari dasar hati kita ketika kita merencanakan berbuat sesuatu, menjanjikan sesuatu, kita mengungkapkan dengan kata jika Tuhan menghendakinya, insya Allah. Karena memang bukan kita yang mengendalikan hidup kita, tetapi hanya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ketika Tuhan mengendalikan hidup kita, ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan dan berdaulat penuh atas kehidupan kita, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tuhanlah yang akan menjamin, Tuhanlah yang akan menyertai dengan kasih setianya, dengan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita betul-betul bukan hanya dari mulut kita,
tetapi dari seluruh kita menyatakan insya Allah, jika Tuhan menghendaki, karena Tuhanlah pemilik hidup, karena Tuhanlah yang mengendalikan masa depan kita, maka betul kehidupan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Dan kita akan terus dilindungi, diselingkupi dengan kasih kuasanya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa yang disombongkan sehingga Yakobus kemudian memperingatkan umat Tuhan pada waktu itu? Kita masih di ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Rupanya mereka selain punya pandangan bahwa mereka sebetulnya bisa mengendalikan hidup dan masa depan mereka, mereka juga punya pandangan, orang-orang yang sombong ini, mereka ternyata menganggap dirinya bisa berbuat ini dan berbuat itu. Diperkuat lagi dengan ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Perhatikan Bapak Ibu, mereka begitu yakinnya bahwa mereka akan berangkat ke kota tertentu, mereka akan tinggal di kota itu sekian lamanya, dan mereka melakukan bisnis perdagangan, mereka melakukan usaha, dan mereka dengan yakinnya juga merencanakan bahwa mereka akan mendapatkan untung. Mereka yakin mereka bisa buat ini dan itu dengan segala keahliannya, dengan segala kelebihannya, dengan segala keterampilan yang mereka miliki, dengan segala hikmat yang mereka miliki. Bapak Ibu, itulah kesombongan yang kedua yang ditegur oleh Yakobus. Selain mereka begitu yakin dengan hidup dan masa depan, mereka begitu yakin dengan kemampuan, keahlian, hikmat diri mereka sendiri. Dan ini menjadi sesuatu yang salah di mata Tuhan. Ketika kita merencanakan sesuatu dan kita berkata, insya Allah jika Tuhan menghendaki. Yang kedua adalah dengan pengertian bahwa kita sebetulnya bukan hanya tidak memiliki kendali atas hidup dan masa depan, tapi kita sebetulnya juga tidak mempunyai cukup kemampuan, keahlian, hikmat, pengetahuan untuk melakukan berbuat ini dan berbuat itu, untuk melakukan segala sesuatu yang kita rencanakan, meskipun mungkin itu suatu bidang yang kita geluti selama ini, meskipun itu adalah bidang yang dekat dengan kita, yang kita pelajari bertahun-tahun. Tetapi ketika kita mengatakan insya Allah jika Tuhan menghendaki, artinya kita betul-betul menyadari bahwa apa yang selama ini kita pelajari, apa yang menjadi ilmu keahlian kita, kesanggupan kita, sebetulnya tidak cukup untuk kita bisa melakukan hal itu. Semuanya Tuhan yang memberikan hikmat dan Tuhan yang memberikan keahlian. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu memberikan contoh yang panjang lebar. Ya, dalam musim pandemi corona ini, kita sama-sama menyaksikan ada begitu banyak usaha-usaha yang ada yang mandek total, berhenti di tempat, tidak lagi bisa melanjutkan usahanya. Ada yang masih berjalan meskipun tertatih-tatih Bapak Ibu. Hanya mungkin 1-2 bidang usaha saja yang masih bisa running well, ya, berjalan dengan baik. Bapak Ibu, sepandai-pandainya, seahli-ahlinya, sesanggup-sanggupnya seseorang melakukan segala sesuatu, tetapi ketika Tuhan tidak menghendakinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mengusahakan sedemikian rupa, tetapi tidak berhasil, karena segala situasi dan kondisi yang memang memaksa kita semua untuk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di dalam pengalaman praktek saya, kebetulan sebagai dokter Bapak Ibu, kadang-kadang hal ini juga saya alami. Ketika saya yakin dengan satu
pemeriksaan, diagnosa, dan pengobatan yang saya lakukan, justru di saat-saat itu saya kadang-kadang miss, Bapak Ibu. Justru di saat-saat itu sepertinya penyakit ini tidak kunjung sembuh. Tetapi justru di saat-saat saya merasa bahwa keahlian saya, segala macam hikmat yang saya miliki, keahlian yang saya miliki tidak cukup untuk menyelesaikan suatu penyakit yang menurut saya agak berat. Tapi justru di saat itulah kemudian saya melihat, oh, Tuhan berbuat sesuatu di dalamnya, dan saya melihat kesembuhannya begitu cepat. Bapak Ibu, secara naluri, alami, manusiawi, hal itu memang memungkinkan. Ketika kita menganggap diri kita sudah mampu, sudah cukup hebat melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kita lupa, kita menjadi sombong, ya. Kita kemudian menjadi takabur, dan kemudian hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita menganggap diri kita rasanya kok tidak mampu, sehingga kita kemudian belajar lebih lagi, kita berusaha lebih lagi, kita melakukan usaha-usaha ekstra, kadang-kadang itu kemudian menampakkan hasil yang lebih baik. Secara manusiawi, orang bisa mengalami hal sedemikian, Bapak Ibu. Tetapi secara rohani, Tuhan pun akan boleh turut campur tangan, Tuhan pun akan terlibat secara aktif ketika kita kemudian punya sikap hati yang bersandar kepada Tuhan. Ketika kita punya sikap hati yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Disitulah kemudian pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa kemudian terlibat aktif dan kemudian menolong kehidupan kita. Sebaliknya, Bapak Ibu, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa bisa, itu sesuai dengan keahlian kita, kita merasa yakin bahwa kita dengan perhitungan, dengan analisa, kita akan mendapatkan untung, kita akan sukses, pekerjaan kita akan berhasil. Justru di saat-saat itulah sepertinya Tuhan, ya, kamu sudah bisa sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan tidak perlu lagi campur tangan, sehingga justru kegagalanlah yang akan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, sikap yang kedua yang harus kita miliki adalah betul-betul kita merasa bahwa diri kita tidak cukup sanggup, tidak cukup pintar, tidak cukup ahli untuk melakukan segala sesuatu, sekalipun itu di dalam bidang keahlian kita, sehingga kita punya sikap yang betul-betul bersandar, berserah, bahkan bergantung hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mungkin kita bisa membiasakan diri kembali, ya, bukan sekedar mencontoh, ya, istilahnya latah, ya, mencontoh saudara kita Muslim yang sering kali mungkin mengucapkan insya Allah. Tetapi kita pun anak-anak Tuhan sebetulnya diingatkan untuk senantiasa juga berkata insya Allah, bukan hanya dengan bibir kita, tetapi di dalam seluruh kehidupan hati harusnya kita katakan jika Tuhan menghendaki, insya Allah, dengan satu pengertian yang benar. Yang pertama adalah karena memang betul-betul bukan kita pemilik hidup kita, bukan kita yang mengendalikan, menguasai hidup dan masa depan kita, tetapi karena Tuhanlah yang memiliki hidup dan masa depan kita. Ketika kita menyerahkan hidup masa depan kita, kita sepenuhnya aman, kita sepenuhnya boleh sejahtera di dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, pengertian yang kedua adalah kita berkata insya Allah jika Tuhan menghendaki, karena memang kita tidak punya cukup kesanggupan, keahlian, hikmat, segala keterampilan untuk berbuat ini dan itu, untuk melakukan segala sesuatu. Hanya Tuhanlah yang memberikan hikmat, hanya Tuhanlah yang memberikan kesanggupan buat kita melakukan itu semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini kita banyak tinggal di rumah, tetapi tentu saja kita tidak bisa seterusnya diam di rumah tanpa merencanakan hidup kita, ya. Mungkin Bapak Ibu yang mohon maaf kurang beruntung, sehingga mungkin usahanya terhenti atau terhambat karena
pandemi corona ini, mari Bapak Ibu, mungkin saatnya kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mulai bisa harus move on. Kita harus kembali lagi merencanakan kehidupan dan masa depan kita. Tetapi tentu saja dengan dua prinsip ini, bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita, masa depan kita. Sepenuhnya kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita merencanakan segala sesuatu, kita cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merencanakan segala sesuatu, kita cocokkan dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan hikmat, keahlian, pengetahuan, kesanggupan kita untuk melakukan segala yang memang akan kita rencanakan. Dengan hal ini kita akan terus bersandar kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada keahlian kita, bukan kepada kepintaran kita sendiri Bapak Ibu. Karena memang Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu, dan Tuhanlah yang mengizinkan dan menghendaki segala sesuatu itu akan terjadi. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini, menjadi satu renungan buat kita sama-sama di dalam masa-masa yang susah ini. Kita tidak boleh diam saja, tetapi kita harus juga merencanakan masa depan kehidupan kita dengan satu pengertian, jika Tuhan menghendaki, insya Allah, jika Tuhan mengizinkan. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Betul-betul boleh mengingatkan hidup kami di dalam perencanaan hidup kami, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Ternyata kami perlu Engkau. Kami tidak bisa melakukannya sendiri Tuhan. Kami harus berkata, jika Tuhan menghendaki, insya Allah. Bukan sekedar itu keluar dari lidah bibir kami sebagai satu formalitas belaka Tuhan, tetapi dengan satu pengertian yang dalam di dalam hidup kami, bahwa memang Tuhanlah yang memiliki hidup kami, masa depan kami. Kami tidak bisa sepenuhnya yakin Tuhan apa yang terjadi di masa depan kalau memang bukan Tuhan yang boleh menyediakannya buat setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih kemurahan. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih gambaran-Mu, Engkau yang memegang tangan kami dengan kuasa kasih-Mu. Kami juga berkata, insya Allah jika Tuhan menghendaki. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak cukup punya kesanggupan, keahlian, hikmat, segala kepintaran untuk melakukan ini dan itu. Semua kesanggupan, semua hikmat, semua keahlian adalah datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang akan terus membekali kami, Tuhan yang akan terus memberikan inspirasi buat kami Tuhan, untuk kami disanggupkan melakukan apa yang kami rencanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bangkit dari hidup kami. Kami akan bangkit Tuhan di tengah-tengah segala keterpurukan dunia ini. Tetapi kami akan bangkit bukan dengan kekuatan kami. Kami akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kami akan merencanakan masa depan kami dengan Tuhan. Dan kami akan berkata, jika Tuhan menghendaki, insya Allah, karena Tuhan yang memiliki hidup kami, karena Tuhan yang memberikan segala hikmat dan kesanggupan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Perlukah keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bersama katakan, kami perlukan. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita sudah beribadah dan kita membawa hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kita keluarga-keluarga, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahan di rekening 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Ya, Mas Tuhan, persembahan ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. Segala apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama membawa hati kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau menyertainya dengan kasih yang besar. Engkau yang membawa hidup kami ke dalam segala rancangan indah. Kami tak dapat berbuat apa-apa atas hidup kami. Kami hanya menyerahkannya bagi hormat kemuliaan nama. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih kemurahan, sebab Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Oleh karena itu keluarga-keluarga di rumah Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam kesesakan dan kelemahan Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kekuatan dan kesehatan mereka. Berkati seluruh kehidupan mereka. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dan kami mau sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan dengan urapan dan berkat yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah urapan yang datangnya dari Allah, mengurapi setiap kami imam-imamnya Allah yang melayani raja di raja. Dan kiranya urapan ini memampukan kami untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.